Halo, perkenalkan nama saya Emmanuel Birawan Kristanto dari kelas 11 IPS 2 absen 11. Saya akan mempresentasikan materi tentang persebaran flora, fauna, dan bioma di Indonesia. Yang pertama yaitu persebaran flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berkat iklim tropis, Indonesia mampu menampung banyak jenis flora dan fauna. Bahkan, di tahun 2018, Portal Resmi Indonesia menyebutkan bahwa keberagaman flora dan fauna di Nusantara merupakan yang tertinggi di dunia. Setidaknya sebanyak 10% atau lebih dari 25.000 jenis flora yang ada di dunia terdapat di Indonesia. Sedangkan jenis fauna Indonesia mencapai lebih dari 200.000 jenis, meliputi mamalia, burung, reptil, hingga serangga. Flora dan fauna tinggal di sebuah ekosistem dengan kondisi yang mendukung. Ekosistem terbentuk di dalam sebuah biosfer atau lapisan di mana hewan, tumbuhan, dan manusia tinggal. Biosfer cocok sebagai ruang hidup karena memiliki unsur-unsur lingkungan termasuk iklim, tanah, air, sinar matahari, dan udara. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor iklim yang meliputi suhu, sinar matahari, kelembapan udara, juga curah hujan. 2. Faktor fisiografis yang meliputi perbedaan ketinggian, tempat, dan bentuk lahan. 3. Faktor edafik atau kondisi tanah yang meliputi perbedaan tekstur tanah, tingkat kegemburan tanah, kandungan mineral organik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Yang keempat yaitu faktor biotik, yaitu faktor makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jenis-jenis dan persebaran flora di Indonesia. Jenis-jenis flora yang ada di Indonesia dibedakan atas persebarannya. Mengikuti e-book Uniknya Flora Fauna Indonesia, terbitnya Kemdikbud, Indonesia memiliki 4 kawasan utama persebaran flora, meliputi yang pertama yaitu 1. Flora Sumatera dan Kalimantan. Wilayah Sumatera dan Kalimantan didominasi dengan iklim tropis basah. Iklim ini menyebabkan wilayah tersebut memiliki curah hujan yang tinggi, juga kelembapan udara yang tinggi. Jenis flora atau vegetasi yang termasuk tumbuh di kawasan ini kebanyakan tanaman yang menghuni hutan hujan tropis. Jenis-jenis flora di kawasan Sumatera antara lain yaitu 1. Kayu meranti, 2. Damar, 3. Berbagai jenis anggrek, 4. Lumut, 5. Jamur atau cendawan, 6. Paku-pakuan, 7. Serta mangrove di wilayah sekitar pantai. 2. Flora Jawa dan Bali. Wilayah Jawa Bali memiliki iklim yang bervariasi. Semakin ke arah timur, curah hujan di kawasan Jawa Bali cenderung lebih rendah, sehingga wilayah ini memiliki 2 tipe iklim utama, yaitu iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Selain 2 iklim tersebut, terdapat pula iklim sabana tropis yang terletak di Bali. Berikut adalah jenis-jenis meliputi flora hutan hujan tropis. Yang pertama yaitu flora hutan muson seperti jati flora, sabana tropis seperti rumput. 2. Flora pesisir seperti bakau. 3. Flora yang terdapat di pegunungan seperti pinus. Dan 4. Cemara. Berikutnya 3. Flora di Kepulauan Wallacea. Wilayah ini merupakan wilayah di Indonesia bagian tengah, meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, iklim ini kawasan ini cenderung lebih kering dan memiliki kelembapan yang lebih rendah. Jenis flora yang ada di kawasan Kepulauan Wallacea antara lain yaitu di 1. Nusa Tenggara didominasi dengan vegetasi sabana dan stepa tropis. 2. Sulawesi dengan vegetasi hutan pegunungan. 3. Maluku dengan vegetasi hutan campuran yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah termasuk cengkeh, kayu manis, pala, lontar, dan kayu eboni. 4. Flora di Papua. Wilayah ini dipengaruhi oleh iklim hujan tropis, namun yang dibedakan dengan wilayah Sumatera, Kalimantan, atau Jawa Bali, flora yang terdapat di wilayah Papua dipengaruhi oleh corak Australia Utara. Contohnya eukaliptus atau kayu putih. Wilayah Papua juga memiliki vegetasi pegunungan dan pantai seperti pinus dan bakau. Jenis-jenis fauna di Indonesia. Jenis-jenis fauna di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah utama yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan kelompok hewan yang bercorak Asia dan kelompok hewan peralihan. Sementara garis Weber memisahkan kelompok hewan bercorak Australia. Persebaran fauna Indonesia yaitu
Yang pertama yaitu satu fauna Indonesia Barat. Wilayah Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri fauna yang terdapat di wilayah ini cenderung dipengaruhi oleh corak Asia atau Asiatis. Jenis-jenis fauna yang tersebar di wilayah ini meliputi yaitu satu mamalia, harimau, gajah, badak bercula satu, rusa, banteng, kerbau, monyet, orang utan, babi hutan, landak, tikus, kijang, kancil, dan kukang. Sedangkan reptil, ular, buaya, kadal, bunglon, tokek, dan biawak. Yang kedua, jenis burung, elang, jalak, merak, kutilang, burung hantu, dan unggas. 3. Serangga, belalang, dan capung. 4. Ikan air tawar, dan pesut. 2. Fauna Indonesia Tengah atau di Kepulauan Wallacea. Wilayah Indonesia Tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna yang terdapat di wilayah ini berjarak peralihan. Jenis-jenis fauna yang tersebar di wilayah ini meliputi yaitu satu yang mamalia, anoa, dugong, tarsius, sapi, kuda, babi, kuskus, monyet sebah, dan monyet hitam. Yang dua reptil, komodo, biawak, buaya, ular, dan soa-soa. Terus yang amfibis berbagai jenis katak. Dan yang ketiga burung, dewata, maleo, raja udang, kakatua, nuri, merpati, angsa, mandar, dan kangkong. 3. Fauna Indonesia Timur. Wilayah ini meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di kawasan Indonesia Timur, jenis-jenis faunanya dipengaruhi oleh corak australis, meliputi yaitu yang bagian mamalia, kanguru, walabi, nokdiak atau landak irian, opsum, kuskus, dan kelawar. Sedangkan reptil, ular, buaya, biawak, dan kadal. Yang amfibi, berbagai jenis katak burung, cendawasih, kasuari, kiwi, mamundur, nuri, dan raja udang. Bioma. Berikut kita akan memasuki materi bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaannya iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, dan rerumputan, sehingga unsur vegetasinya lebih menonjol. Bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi 1. Bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Bioma ini dapat ditemukan di sekitar wilayah khatulistiwa. Ciri-cirinya, 1. Memiliki pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20-40 meter. 2. Cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. 3. Mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari yang tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup pohonan yang lebat. 2. Bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluru atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Pada bioma ini mengalami 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Ciri khas dari bioma hutan iklim sedang adalah warna daun yang berwarna oranye keemasan. Hal ini disebabkan oleh pendeknya hari sehingga merangsang tanaman menarik klorofil dari daun sehingga diisi pigmen lain. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 tahun. 2. Suhu rata-rata mencapai 50 derajat Celcius. 3. Vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau dan pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. 3. Bioma padang rumput atau stepa. Stepa atau padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput, dan tidak ada pohon dan semak-semak besar di wilayah itu.
Kondisi tersebut dikarenakan area padang rumput yang luas, sehingga tumbuhan susah untuk mengambil dan mengelola air sehingga tanaman pohon menjadi sulit tumbuh maupun berkembang. Ekosistem padang rumput banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Ciri-cirinya yaitu: 1. Merupakan padang rumput yang beriklim sedang. 2. Banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. 3. Vegetasi rumput yang luas. 4. Bioma sabana. Bioma sabana adalah padang rumput yang diselilingi oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem dan akasia. Biasanya padang sabana tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis, atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Sabana juga dikenal dengan nama padang rumput tropis. Kawasan ini memiliki iklim yang tidak terlalu kering, atau disebut sebagai gurun pasir. Selain itu, wilayah sabana juga tidak cukup basah untuk disebut sebagai hutan murni. Sebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, 1. Terdapat di daerah khatulistiwa atau iklim tropis. 2. Memiliki suhu panas sepanjang tahun. 3. Memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 150 tahun. 4. Porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase pengarian cukup baik. 5. Bioma gurun. Bioma gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunannya kurang dari 250 tahun. Ciri-cirinya yaitu: 1. Tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air. 2. Kelembapan udara rendah. 3. Tingkat deflasi atau pengisahan tanah tinggi. 6. Bioma taiga. Taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Spesies tersebut misalnya seperti pinus, konifer, cemara, dan lainnya yang sejenis. Ciri-cirinya yaitu: 1. Suhu pada bioma taiga mencapai 90 Fahrenheit atau lebih dari musim panas. 2. Memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah. 3. Musim kemarau yang panas sangat singkat, yakni berlangsung 1-3 bulan. 7. Bioma tundra. Kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian dari selatan. Pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan, berbunga kecil, dan lumut. Selain itu, fauna yang ditemukan pada bioma tundra adalah beruang dan rusa kutub. Ciri-cirinya yaitu: yang pertama, 1. Hampir tidak setiap wilayah tertutup oleh salju atau es. 2. Mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang karena gerak semu matahari yang sampai di posisi 23,5 derajat LU atau LS. 3. Usia tumbuh tanamannya sangat pendek, yaitu sekitar antara 30 sampai 120 hari atau 4 bulan saja. Sekian, terima kasih.